Hai pembelajar dermatopatologi, pada video ini kita akan membahas gambaran histologi kulit normal. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis memiliki 4-5 lapisan, sedangkan dermis terdiri dari 2 lapisan. Hipodermis berada di bawah dermis dan tersusun atas jaringan ikat longgar yang mengandung jaringan lemak. Hipodermis disebut juga subkutis atau subkutan. Berikut adalah gambaran mikroskopis epidermis dan dermis. Epidermis terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Sedangkan dermis terdiri dari dermis papiler dan dermis retikuler. Lapisan pertama epidermis adalah stratum corneum. Stratum corneum terdiri dari 15-20 lapisan sel squamosa atau keratinosit yang mengandung keratin berfilamen. Sel-sel pada stratum corneum adalah hasil akhir dari proses keratinisasi dan hanya mengandung protein fibrilar yang amorf dengan membran plasma yang dikelilingi lapisan kaya lipid. Lapisan selanjutnya adalah stratum lucidum yang ditandai dengan huruf L ini ya. Stratum ini hanya dijumpai pada kulit yang tebal, misalnya telapak kaki dan telapak tangan. Stratum lucidum terdiri dari lapisan tipis keratinosit pipih yang eosinofilik, tembus pandang, dan disatukan oleh desmosom. Inti dan organel sel pada stratum ini telah hilang. Sitoplasmanya terdiri dari filamen keratin dalam matriks yang padat. Di bawah stratum lucidum atau stratum corneum terdapat stratum granulosum yang ditandai dengan huruf G ini ya. Stratum granulosum terdiri dari 3-5 lapisan sel pipih dan sitoplasmanya mengandung granula keratohyalin. Ini granulanya kita bisa lihat dengan jelas. Lapisan granulosum berfungsi sebagai pelindung kulit dari kehilangan air dan material asing karena granulanya menghasilkan lipid yang kedap air. Gambar ini menunjukkan epidermis pada kulit yang tebal. Dapat kita lihat bahwa stratum corneumnya tebal. Ini stratum corneumnya yang sangat tebal. Dan di bawahnya terdapat stratum lucidum yang eosinofilik dan juga transparan. Lapisan epidermis yang paling tebal adalah stratum spinosum, terutama pada bagian reterichnya. Stratum spinosum terdiri dari sel polihedral yang secara aktif mensintesis keratin. Stratum spinosum berada di atas lapisan basal. Stratum spinosum dan stratum basal sering disebut sebagai stratum germinativum atau Malpighi sebagai satu kesatuan. Filamin keratin dan keratinosit stratum ini berkumpul menjadi tonofibril dan tonjolan sitoplasmik yang seperti duri atau spine pendek di permukaan sel. Kita lihat di sini seperti ada duri-duri atau spine tadi. Di antara satu sel dengan yang lain dijumpai intercellular bridge atau jembatan interseluler. Kita lihat di sini, ini adalah jembatan interseluler. Lapisan epidermis paling bawah adalah stratum basal. Stratum ini terdiri dari selapis sel kuboid atau kolumner yang basofilik dan menempel pada membran basal di dermoepidermal junction
Yang mana? Yang ini. Stratum basal terdiri dari sel progenitor untuk semua lapisan epidermis. Stratum ini aktif bermitosis. Epidermis manusia diperbarui setiap 15-30 hari. Pada lapisan basal dapat dijumpai pigmen melanin dan melanosit. Kita bisa melihat ya bahwa stratum basal ini lebih gelap daripada stratum di atasnya karena mengandung pigmen melanin. Melanosit berfungsi mensintesis granul melanin yang akan didistribusikan ke keratinosit di sekitarnya. Melanosit berbentuk bulat seperti ini dengan sitoplasma yang jernih dan terletak di stratum basal. Selain melanosit, kita dapat menjumpai sel lain yang berada di epidermis, yaitu sel Langerhans. Sel Langerhans berasal dari monosit dan menyusun kurang lebih 2-8% sel pada epidermis. Sel Langerhans terletak pada stratum spinosum dan berfungsi dalam pertahanan terhadap patogen. Di bawah epidermis dijumpai dermis yang merupakan jaringan ikat serta berfungsi untuk menyokong epidermis dan mengikatnya ke jaringan subkutan. Permukaan dermis tidak beraturan, memiliki banyak tonjolan yang disebut papila dermis. Ini adalah papila dermis. Papila dermis saling bertautan atau interdigitasi dengan tonjolan epidermis yang disebut retepex atau rete ridge. Yang mana? Yang ini. Ini adalah retepex atau rete ridge. Dermis terdiri dari dua lapisan. Lapisan dermis yang pertama adalah dermis papiler. Sesuai dengan namanya, bagian dermis ini membentuk struktur papila. Dermis papiler tersusun atas jaringan ikat longgar yang mengandung serabut kolagen tipe 1 dan 3, fibroblast, sel mas, sel dendritik, dan leukosit. Terdapat juga pembuluh darah kapiler yang memasok darah untuk epidermis. Kita lihat secara mikroskopis dermis yang membentuk struktur papila dan mengandung fibroblast, kemudian ada pembuluh darah ya, seperti ini. Lapisan yang kedua adalah dermis retikuler. Lapisan ini tersusun atas jaringan ikat padat yang tidak teratur dan terutama mengandung kolagen tipe 1 dengan serabut yang lebih sedikit dibandingkan dermis papiler. Pada dermis retikuler terdapat juga serabut elastis dan proteoglikan yang menghasilkan dermatan sulfat. Beginilah struktur histopatologi dari dermis retikuler. Lapisan kulit yang paling bawah adalah hipodermis atau subkutis. Hipodermis merupakan jaringan ikat longgar yang mengikat kulit dengan organ di bawahnya. Hipodermis mengandung jaringan lemak yang tebalnya bervariasi tergantung letaknya di tubuh dan keadaan gizi seseorang. Pada hipodermis terdapat banyak pembuluh darah. Ini adalah jaringan lemak pada hipodermis. Di antaranya kita bisa menjumpai pembuluh darah. Selain epidermis dan dermis, pada kulit juga terdapat adnexa. Salah satunya adalah rambut beserta folikelnya. Folikel rambut dijumpai lebih banyak pada kulit kepala seperti gambaran histologi berikut. Ini adalah folikel rambut. Rambut memiliki 3 fase pertumbuhan, yaitu anagen, katagen, dan telogen. Pada slide ini kita melihat fase telogen. Pada fase ini rambut sudah matang dan tidak lagi tumbuh. Secara histologis kita bisa menjumpai rambut pada fase telogen dengan gambaran melintang seperti ini.
dan juga gambaran membujur seperti ini. Selanjutnya, kita dapat temui kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea tersusun atas sebosit yang sitoplasmanya pucat, seperti ini ya. Ini sitoplasmanya pucat dan berbuih. Sebosit mensekresi sebum secara holokrin, di mana saat sebosit ruptur, ia mengeluarkan isi sitoplasmanya ke dalam duktus, ini duktus, yang terhubung dengan folikel rambut. Ya, jadi sekresinya masuk ke dalam duktus ini, sementara duktus terhubung dengan folikel rambut. Selain itu, juga dijumpai kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Kelenjar keringat ada dua jenis, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar apokrin lumenya lebih besar, serta mempunyai sitoplasma yang eosinofilik dan apikal snout. Kelenjar apokrin terdapat di aksila, areola, dan papilla mamae, kanalis auditorius, palpebra, sayap lubang hidung, regio perineal, dan beberapa tempat pada genitalia eksterna. Untuk menjalankan fungsi sebagai indera peraba, terdapat reseptor saraf pada kulit yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Pacinian corpuscle berfungsi untuk merasakan sensasi tekanan dan getaran frekuensi tinggi. Ini gambaran histologisnya. Sedangkan Meissner corpuscle dan sel Merkel berfungsi untuk merasakan sentuhan ringan. Ini adalah gambaran histologi dari Meissner corpuscle. Sementara ini adalah gambaran dari sel-sel Merkel. Selain itu juga ada ujung saraf bebas untuk merasakan sakit, cross and bulbs untuk mendeteksi getaran frekuensi rendah, serta Ruffini corpuscle untuk mendeteksi distorsi jaringan. Sebagai rangkuman, pada gambar sediaan kulit ini kita dapat lihat dengan jelas epidermis, ini, kemudian dermis, hipodermis, beserta adneksa kulit, yaitu kelenjar sebasea, folikel rambut, dan juga kelenjar sudorifera. Kulit dapat digolongkan menjadi tipe kulit Fitzpatrick dari 1 sampai 6 berdasarkan jumlah melanin. Tipe kulit Fitzpatrick 1 mempunyai pigmen melanin paling sedikit. Sementara Fitzpatrick Skin Type 6 mempunyai pigmen melanin yang paling banyak. Baik, demikianlah gambaran histologi kulit normal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.